Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aan Hunayfi di channel YouTube Aan Hunayfi. Pada kali ini saya akan membahas tentang jurusan desain komunikasi visual bagi Anda yang lulus SMA besok yang mau masuk ke jurusan desain komunikasi visual harus diperhatikan terlebih dahulu. Karena seperti ini guys, dimana saya sendiri juga sebagai mahasiswa DKV atau desain komunikasi visual memang jurusan yang cukup langka. Karena tidak semua universitas di Indonesia itu ada jurusan DKV-nya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan apa itu jurusan desain komunikasi visual, sehingga bagi Anda yang sudah lulus SMA, SMK atau Alia yang mau melanjutkan ke S1 desain komunikasi visual, Anda harus lihat video ini dulu. Nah, maka dari itu Anda harus tahu apa itu desain komunikasi visual. Nah, dari sini kita akan jelaskan bahwa desain komunikasi visual merupakan jurusan yang bergerak di bidang perancangan, di bidang visual, dan di bidang komunikasi. Jadi antara desain komunikasi visual ini menjadi satu, yaitu tujuannya untuk menyampaikan sebuah pesan visual terhadap masyarakat umum, bisa berupa poster atau media visual yang lain. Nah, maka dari itu disarankan orang-orang yang masuk jurusan DKV ini harus orang-orang yang memiliki pemikiran kreatif, harus memiliki inovasi tinggi, dan yang terakhir harus pinter gambar. Tapi tidak semua orang yang pintar gambar itu bisa masuk DKV. Saya juga backgroundnya tidak bisa gambar, tetapi saya suka edit visual seperti Corel dan Photoshop. Nah, kalau kita jelaskan lebih gamblang lagi bahwa desain komunikasi visual tidak hanya membahas tentang teori gambar saja, akan tetapi nanti di semester awal Anda akan mengetahui apa itu gambar bentuk dan apa itu nirmana. Nah, di semester pertama mungkin Anda akan terseok-seok karena banyak sekali materi tentang desain komunikasi visual yang berupa praktek, berupa kayak mencoret-coret warna, membuat kombinasi warna primer, sekunder, dan tersier, dan lain sebagainya. Contoh nirmana sendiri, Anda harus bisa menggambar bentuk nirmana ke bentuk yang baru. Contoh bentuk gambar daun atau corak motif yang lainnya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk Anda supaya bisa masuk desain komunikasi visual? Maka dari itu saya berikan tips sebelum Anda masuk desain komunikasi visual. Lihat dulu video saya sekarang ini. Nah, yang pertama Anda harus mempersiapkan diri berupa mental dan kemauan. Kalau Anda tidak punya mental dan kemauan, maka buat apa Anda bisa masuk jurusan desain komunikasi visual? Nah, ini adalah pilihan yang sangat penting sekali buat Anda semua calon mahasiswa DKV. Nah, jangan pikir mahasiswa DKV ini wah kreatif, kerja di lapangan, banyak nyantainya. Jangan berpikir seperti itu, karena kita sebagai mahasiswa DKV ini banyak sekali tanggung jawab dan banyak sekali tugas-tugas yang diberikan dosen berupa lukisan, gambar bentuk, dan lain sebagainya. Dan ini terikat dengan deadline karena banyak dosen yang memberikan tugas sehingga mahasiswa itu kebingungan. Dan yang terpenting, Anda harus kaya. Kalau Anda tidak kaya, Anda tidak masuk jurusan ini. Yang pertama, Anda harus punya banyak uang, karena di jurusan ini Anda akan diperlukan atau membutuhkan berbagai macam alat seperti pensil, seperti palet, terus alat lukis yang lain. Yang pertama adalah kemauan, yang kedua adalah Anda harus pertimbangkan dulu keuangan Anda. Kalau keuangan Anda sudah mencukupi, Anda boleh masuk jurusan desain komunikasi visual. Yang ketiga adalah passion. Kalau passion Anda ada di bidang ini, maka Anda akan cocok. Kalau passionnya nggak ada di bidang ini, maka Anda yang akan kebingungan tersendiri. Maka dari itu Anda harus belajar dari ketiga hal ini, yaitu tentang mentality, yang kedua adalah tentang cost atau biaya, yang ketiga adalah
harus sesuai dengan passion Anda. Maka di jurusan S1 Desain Komunikasi Visual ini memang tidak mudah guys bagi kalian semua yang ingin masuk. Jadi perlu pertimbangan yang sangat matang bagi Anda yang ingin masuk di jurusan DKV ini, karena jurusan DKV tidak semudah jurusan akuntansi, kedokteran, manajemen, dan lain sebagainya. Benar, kita itu pekerja kreatif, pekerja seni, tapi yang namanya pekerja seni atau harus membutuhkan mindset, harus membutuhkan brainstorming yang sangat tinggi, harus membutuhkan pemikiran dan konsep-konsep untuk membuat desain yang lebih bagus lagi. Maka dari itu, perbedaan antara orang yang kuliah di bidang desain atau anak SMK multimedia. Kalau SMK multimedia, desain itu hanya settingan saja, hanya berupa setting gambar saja. Tapi kalau sudah masuk ke kuliah, itu kita harus memikirkan konsep, bagaimana semiotikanya, bagaimana makna filosofisnya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pertimbangkan dulu sebelum Anda masuk jurusan DKV, karena sebelum Anda menyesal, Anda harus mempunyai passion di bidang ini. Kalau kalian suka, bisa like and subscribe channel YouTube Honevi, dan kalau tidak suka jangan di subscribe saja. Oke guys, bersama saya Honevi, dan jangan lupa subscribe. Oke guys.